Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa memulai perkuliahan lagi dengan sub energi penstabilan medan kristal. Jadi ini masuk dalam part ketiga dari teori medan kristal ya. Kalau kemarin kita sudah membicarakan bagaimana pembentukan splitting orbital D pada beberapa medan, oktahedral, tetrahedral, bujur sangkar, dan linier. Setelah itu kita mempelajari apa-apa yang berpengaruh dalam kekuatan medan kristal. Nah, sekarang kita menghitung bagaimana energi penstabilan medan kristal. Tidak hanya menghitung saja ya, tapi kita melihat juga efek dari penstabilan medan kristal ini pada beberapa hal, yaitu misalnya adalah ciri-ciri atom pusat, entalpi hidrasi, terus kemudian kestabilan kompleksnya sendiri. Setelah itu ada juga penstabilan efek speed dan efek makrosiklik. Jadi ini adalah sub materi yang akan kita bahas dalam energi penstabilan medan kristal. Nah, kalian harus tetap mengingat tingkat energi dari medan kristal yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya akan kita bahas bagaimana pembentukannya, terus kemudian menghasilkan medannya itu seperti apa. Nah, itu harus tetap diingat. Sini di sebelah kiri adalah medan kristal untuk oktahedral, sedangkan yang di sebelah kanan adalah medan kristal untuk tetrahedral. Kemarin kalian sudah tahu perbedaannya. Jadi kalau oktahedral yang di bagian bawah adalah T2G dengan jumlah 3 orbital degenerat, sedangkan yang bagian atasnya adalah EG dengan jumlah 2 orbital degenerat. Sedangkan pada tetrahedral itu adalah E yang di bawah dengan 2 orbital degenerat dan kemudian T2 yang di atas dengan 3 orbital degenerat. Nah, ini juga perlu diamati lebih teliti bahwa kita lihat di sini jarak daripada energi 10 dg atau delta nolnya itu adalah lebih besar daripada di tetahedral. Ini menyatakan bahwa medan oktahedral itu memang lebih kuat daripada medan tetrahedral. Jadi memang ada beberapa diferensiasi ya. Satu, diagram energinya memang terbalik. Terus kemudian jarak energinya atau 10 dg-nya itu lebih besar pada yang oktahedral dibanding pada yang tetrahedral. Terus kemudian oktahedral menggunakan T2GEG, tetrahedral menggunakan E dan T ya. Kalau di textbook mereka menyebutnya adalah medan oktahedral itu biasanya disingkat dengan OH. OH itu adalah oktahedral, sedangkan TD itu adalah tetrahedral. Di sini saya nyatakan bahwa 10 dg oktahedral itu lebih besar daripada 10 dg-nya tetrahedral. Dihapus dulu nih ya. Nah, selanjutnya kita bahas lebih rinci dulu di oktahedral ya. Di oktahedral tadi kan dia 10 dg-nya lebih besar daripada tetrahedral. Nah, lebih besarnya itu kemarin sudah ada perbandingannya ya. Jadi kalau tetrahedral kemarin 4/9-nya. Nah, di sini dari 10 dg itu kita akan bagi lagi menjadi subbagian. Di sini ada nih, di sini tulisannya berapa ini? Yang bawah itu adalah 4 dg, yang atas adalah 6 dg. Nah, kalau kita lihat tadi yang bawah itu T2G itu kan orbital sejajarnya kan 3 ya, begini ya. Terus kemudian yang atas itu kan 2, ini seperti di sini nih. Nah, berarti ini yang bawah itu adalah dia 4 bagian karena lebih pendek juga. Gambarnya berarti yang atas itu harus lebih panjang, sedangkan yang atas saya kepanjangkan di atas gini, yaitu adalah 6 bagian. Kalau kalian total hasilnya akan sama. Misalnya 4 kali 3 itu kan 12, 6 kali 2 yang atas itu kan 12. Nah, ininya lagi kalau yang bawah itu karena dia di tengah ini merupakan energi rata-ratanya dia yang bagian tengah ini, maka yang bawah itu kita kasih tanda minus, sedangkan yang atas itu kita kasih tanda plus. Artinya minus ini adalah dia di bawah energi rata-ratanya, sedangkan yang plus ini adalah di atas energi
rata-ratanya. Perlu diingat kembali bahwa kalau kita membicarakan masalah energi, kalau dia tandanya negatif atau semakin negatif, itu artinya energi dari suatu sistem itu semakin stabil. Tapi kalau energinya semakin positif, maka energi dari suatu sistem itu kurang stabil. Dari sini kita bisa melihat bahwa kalau dia terisi di bagian negatif yang min 4 ini, atau dengan kata lain dia terisi di T2G, berarti dia lebih stabil daripada ketika dia terisi di bagian positif. Tetapi harus dihitung secara cermat dan totalnya energinya itu berapa, apakah negatif, apakah positif. Nah, itu harus dihitung secara rinci ya. Coba kita balik ke sini. Tadi yang saya bicarakan, jadi kalau di bagian bawah itu dia adalah 3 degenerat, yang bagian atas itu adalah 2 degenerat. Jadi ini adalah min 4, ini adalah plus 6. Jadi min 4 kali 3, min 12, yang atas itu adalah plus 6 kali 2, plus 12. Jadi kalau dia terisi semua, maka totalnya adalah 0. Nah, bagaimana kita menghitung nilai CFSE-nya? Atau CFSE itu kepanjangannya adalah Crystal Field Stabilization Energy atau energi penstabilan medan kristal. Cara kita menghitungnya, lihat di sini ada di sebelah kanan saya kasih rumusannya. CFSE oktahedral itu cara menghitungnya min 4 Dg, yaitu energi yang di bawah itu, dikali Ne jumlah elektron yang ada di T2G. Jadi semua jumlah elektron yang ada di T2G itu dikalikan minus 4, terus kemudian dia dijumlahkan dengan jumlah elektron semua yang ada di Eg dikali 6 Dg. Ini ya. Bentar dulu, ini dikasih pointer dulu. Nah, ini di sini ini adalah jumlah elektron yang ada di Eg. Ini adalah jumlah elektron yang ada di T2G. Ini di T2G dikali minus 4, yang di Eg dikali plus 6. Misalnya contoh saya punya 1 elektron D, berarti di sini saya kasih 1 elektron. 1 elektron ini pertama pasti dia akan mengisi di tingkat energi yang lebih rendah, yaitu yang T2G. Saya taruh di sini 1. Bagaimana saya menghitung CFSE-nya? Berarti nilai yang di T2G berapa? Minus 4 dikali 1. Gini, ditambah yang di Eg ada enggak? Enggak ada, berarti di sini 6 kali 0 ya. Berarti total energinya berapa? Kalau 1 itu berarti min 4 Dg gini. Kalau 2 berapa, Bu? 2 berarti ditambah 1 elektron lagi di sini ya. Ini gambarnya enggak pas pakai tangan ya. Gini. Berarti yang di T2G ada berapa? Yang T2G ada 2, berarti minus 4 dikali 2 ya. Minus 4-nya di sini tambahin Dg ya. Minus 4 Dg dikali 2 ditambah 0 ya sebelah kanannya karena di Eg nggak ada. Berarti ini dia adalah minus 8 Dg. Kalau 3 bagaimana? Ditambah lagi 1. Nah, yang ketiga ini dia akan ditaruh di sini. Berarti berapa? Min 4 dikali 3, berarti min 12 Dg. Elektron yang keempat bagaimana, Bu? Elektron yang keempat itu tergantung kepada medan oktahedralnya itu tipe medan kuat apa tipe medan lemah. Kalau dia tipe medan kuat berarti dia 10 Dg di sini itu akan lebih besar daripada P. Nah, tapi kalau dia medan lemah berarti 10 Dg-nya lebih kecil dari P. Kalau medan kuat 10 Dg lebih besar dari P, artinya apa? Untuk naik ke 10 Dg yang ke atas ini dia butuh energi yang lebih tinggi daripada energi pemasangan ke bawah. Maka kalau naik ke atas lebih tinggi energinya, sedangkan berpasangan ini lebih rendah energinya, maka dia akan memilih berpasangan. Jadi kalau medan kuat, elektron yang keempat, kita taruh sini ya.
Nah, ini di sini berarti dia akan berpasangan di bawah, karena untuk naik ke atas 10 dg-nya lebih tinggi. Nah, dengan demikian berarti berapa total energinya? Energinya berarti berapa? Yang di T2G jumlahnya 4, min 4 ya, kali 4. Berarti berapa? Min 16 dg. Tidak hanya min 16 saja, ada tambahannya. Tambahannya adalah plus P, karena dia ada 1 kali pemasangan. Ya. Kenapa dikasih plus, Bu? Kenapa bukan minus P? Ingat, kemarin pemasangan elektron itu dia membutuhkan energi. Jadi pemasangan itu butuh energi. Gak seperti kemudian pemasangan itu dia langsung stabil, energinya turun gitu. Dalam prosesnya pemasangan itu adalah membutuhkan energi, karena dia harus mengatasi gaya tolak antar elektron yang memiliki muatan sama dan sebagainya. Nah, itu makanya dibutuhkan energi pemasangan ya. Nah, di sini berarti kita bisa lihat lagi nanti kalau kelima bagaimana. Kelima kira-kira ada di atas atau di bawah. Kalau 10 dg lebih besar dari P, maka yang kelima juga kita taruh di bawah, yang keenam juga di bawah. Baru yang ketujuh itu adalah karena di bawah sudah terisi semua, baru yang ketujuh itu akan naik ke atas. Meskipun 10 dg-nya lebih besar dari P, dia tetap akan naik ke atas karena yang bawah sudah terisi semua. Yang ke-8 juga akan di atas. Yang ke-9 di mana? Dipasangkan di atas. Yang ke-10 di mana? Dipasangkan juga di atas. Nah, dari sini kita bisa hitung berapa energi penstabilan daripada satu medan oktahedral itu kalau dia terisi 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron, dan seterusnya. Nah, tentu saja tidak sama antara medan kuat dan medan lemah ya. Ini di sini adalah medan kuat dulu. Jadi tadi D1 itu adalah min 4 dg, D2 adalah min 8 dg, D3 adalah min 12 dg, D4 tadi min 16 dg plus P. Nah, D5 ini min 20 dg, karena di bawah berarti ada 5 ya. 5 kali minus 4 itu minus 20 plus ini harusnya kalau P salah karena dia pairingnya ada 2, berarti ini minus 20 dg plus 2P gitu. Ya, tolong ini nanti dikasih note sendiri. Di sini adalah 2P karena pemasangannya ada 2 kalau dia 5. Di 5 itu kan berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya pemasangannya ini kan 2 kali. 2 kali pemasangan, maka di sini harusnya adalah 2P. Nih. Jelas ya di sini ya. Harus dipraktekkan sendiri nih, dihitung sendiri. Nanti kalau nggak dihitung, ya itu tadi kayaknya bisa gitu. Ternyata pas dihitung tadi gimana gitu. Tapi kalau udah sering latihan maka bisa ditentukan di sini. Nah, sekarang kalau saya punya medan lemah, maka sama, sistem energinya juga sama karena oktahedral kan pasti T2G di bawah, EG di atas. Yang membedakan adalah antara medan kuat sama medan lemah tadi adalah nilai 10 dg-nya yang di sini. 10 dg. Kalau medan kuat tadi 10 dg lebih besar daripada P, kalau ini adalah lebih kecil dari P. Artinya untuk eksitasi ke atas, energi ke atas, untuk transisi ke atas itu, eksitasi ke atas ya, itu dibutuhkan energi yang lebih rendah daripada dia pairing energi atau energi pemasangannya. Dengan demikian berarti kalau elektron pertama dia akan di sini, maka di sini juga nilainya akan sama dengan yang medan kuat tadi. Elektron kedua juga di sini, maka kita taruh di sini. Elektron ketiga juga di sini, kita taruh di sini juga. Nah, elektron keempat itu yang membedakan dengan medan kuat tadi adalah kalau tadi tidak bisa naik ke atas karena energinya tinggi, kalau yang ini dia karena energi ke atasnya lebih rendah daripada energi pemasangan, maka dia akan naik ke atas seperti ini. Nah, dengan demikian saya hitung kalau yang D4 berarti berapa energinya? Yang di bawah ada berapa? Minus 4 kali 3. Gini ya. Yang atas ada berapa? Plus 6 kali 1. Berarti minus 12 ditambah 6. Nah, minus 12 tambah 6 berapa? Min 6 dg. Sini.
Kalau elektronnya bukan ini Bu, elektronnya berapa tadi? Ini tadi 4 ya, elektronnya 5, maka bentar kita hapus dulu ini ya. Oke. Elektronnya 5. Elektronnya 5 ini berarti elektronnya tambah 1 ya. Sini 4, sini 5, di sini tambah 1 begini. Berarti yang bawah itu adalah minus 4 kali 3, yang atas berarti 6 kali 2. Ini sama dengan berapa? Minus 12, yang ini min 4 kali 3 betul ya. Yang ini 6 kali 2 adalah 12. Jadi ininya adalah 0. Ya, energi di FSE-nya adalah 0. CFSE itu tadi dibilang ya, kalau total energi itu negatif maka dia semakin stabil. Kalau semakin positif semakin kurang stabil. Kalau 0 ini berarti ya CFSE-nya berarti tidak mengalami penstabilan sampai negatif, tapi juga tidak mengalami pentidakstabilan yang menyebabkan energinya adalah positif. Nah, jumlah elektron yang ke-6 di mana? Pasang tambah satu lagi di sini ya. 6, maka di sini karena sudah naik ke atas, maka yang ke-6 adalah baru berpasangan di sini. Maka kalau yang 6 di sini berarti di sininya adalah min 4 kali 4 ditambah 6 kali 2. Berarti di sini min 4 kali 4 itu min 16 ditambah 12 sama dengan min 4 dq plus 1p. Tuh. Ya, paham? Insya Allah bisa ya ini. Kita hapus dulu semua. Oke. Nah, ini di sini. Sudah ada di sini. Sebentar ya, ini tadi nolnya itu yang saya contohkan 0 tadi 5 ya. Nah, oke. Coba kita cek lagi. Yang 4, 1, 2, 3, 4. Berarti min 12 dikurangi 6, betul min 6. Yang 5, 1, 2, 3, 4, 5 berarti habis ya. Nah, ini adalah menghitung CFSE oktahedral dari medan lemah. Selanjutnya kita lihat bagaimana menghitung, ini sebelum menghitung selanjutnya ya, ini adalah tabel resumnya, energi penstabilan medan kristal kompleks oktahedral. Resumnya tadi, coba dilihat, yang sebelah kiri adalah resum untuk medan lemah, yang sebelah kanan adalah resum untuk medan kuat. Tadi kita lihat dulu, karena kita tadi ngomongnya medan kuat dulu, kita lihat yang sebelah kanan dulu. Sebelah kanan, maka di sini tadi kita menghitungnya sampai berapa? Nah, ini jumlah ininya ya. Medan konflik kalau T2G1 ini berarti jumlah elektronnya 1, yang bawah 2, yang 3. Nah, ini di sini ini apa yang tengah ini adalah yang tidak berpasangannya, yang tengah ini adalah yang tidak berpasangan. Jadi ini adalah jumlah konfigurasi elektronnya, ini adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan. Yang tengah ini L-nya. Nah, ini adalah jumlah energi yang dihitung dengan cara yang sudah saya contohkan tadi. Nah, di sini adalah untuk medan lemah, ini juga ininya, ini konfigurasinya ya. Terus ini yang tengah juga sama, dan ini adalah energi yang dihitung dengan cara yang sudah dicontohkan tadi. Nah, sebelum kita ke tetrahedral, kita bahas dulu sebentar tentang energi pemasangan spin. Energi pemasangan spin tadi kan disimbolkan dengan P. Energi pemasangan, pairing energy itu adalah energi yang dibutuhkan untuk mengatasi energi tolakan antar elektron atau P kolom ya. Kan interaksi antar elektron itu ada interaksi kolombik. Nah, ini adalah tolakan, karena dia negatif sama negatif, maka dia akan mengalami interaksi yang namanya tolakan kolombik, atau kita singkat aja dengan P kolom ya, P kol di sini ya.
dan untuk mengatasi hilangnya penstabilan akibat tukar-menukar tempat jika elektron tidak dipasangkan. Jadi awalnya kalau elektron itu nggak dipasangkan, kan dia bisa mengalami istilahnya di sebelumnya adalah resonansi ya, dia tukar-menukar tempat dengan elektron yang lain. Nah, karena dia sering tukar-menukar tempat, itu akan meningkatkan kestabilan. Atau disebutnya di SM itu adalah efek korelasi spin ya. Di sana ada juga tukar menukar tempatnya. Nah, ketika dia dipasangkan, maka dia kehilangan probabilitas untuk tukar menukar tempat yang bisa menghasilkan kestabilan. Berarti kan dia harus ada ketika dia dipasangkan harus ada energi untuk mengkompensasi hilangnya kemungkinan untuk berpindah-pindah tempat tadi, tukar menukar tempat. Jadi ketika berpasangan, satu elektron itu harus mengatasi dua energi. Satu adalah energi tolakan kolombik, yang kedua adalah hilangnya penstabilan karena tidak adanya tukar menukar tempat. Atau di sini disingkatnya aja adalah PX atau exchange ya. Ini diambil dari kata X, tukar menukar itu ya, exchange, pertukaran. Nah, dari sini makanya pairing itu atau pemasangan spin itu dibutuhkan energi. P total atau energi total pemasangan itu adalah penjumlahan dari energi tolakan kolombik tadi dan hilangnya energi penstabilan karena proses exchange tadi. Coba kita lihat, kalau P kolom nilainya akan semakin kecil pada orbital yang semakin besar. Nah, ini logis ya. P kolom tadi kan tolakan kolombik akibat negatif-negatif. Tolakan itu akan semakin kecil kalau orbitalnya semakin besar. Ibaratnya orbital itu kan rumah. Kalau rumahnya semakin besar, nah orang yang berpasangan di dalamnya tolakannya juga akan semakin kecil karena rumahnya semakin besar. Tapi kalau rumahnya semakin kecil, maka tolakan itu akan lebih terasa nilainya atau lebih terasa besarnya. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan kalau antara orbital 3D, 4D sama 5D, tolakan kolombik itu akan lebih terasa pada orbital 3D dibanding 4D dibanding 5D. Coba kita lihat lagi. Nah, PX tadi nilainya akan semakin besar pada jumlah elektron yang tidak berpasangan semakin banyak seperti D5. Jadi D5 itu kan konfigurasi orbital D yang terisi setengah penuh. Di sana kan semua elektron tersusun secara paralel, tidak dipasangkan kan D5. Tetapi kalau tadi berdasarkan susunan di T2G dan EG itu dia harus dipasangkan, berarti kan dia membutuhkan energi pairing. Nah, energi pairing yang paling besar itu adalah di D5. Karena awalnya yang stabilisasi tukar-menukar tempatnya itu sangat dominan pada konfigurasi setengah penuh, itu menjadi tidak dapat dilakukan. Sehingga kompensasi terhadap P exchange ini itu menjadi besar. Sehingga pada D5, untuk berpasangan ini dia butuh energi pemasangan atau energi pairing total itu yang semakin besar. Nah, ini di sini ada rekapnya ya. Energi pemasangan spin untuk beberapa ion logam transisi deret pertama. Nah, ini dia kalau D5 itu dia energi PX-nya adalah yang lebih besar di D5. Misalnya mau dilihat yang mana coba sebentar. Kita D5 di sini. Oke, I'm sorry. D5 di sini. Nah, D5 di sini kita lihat di sini PX-nya, PX total emissionnya itu adalah dia besar ya. Di sini. Nah, ini harusnya tadi dimatikan ininya. Pakai datanya. Nah, oke. Jadi di sini nanti kamu bisa cermati lagi lebih teliti di data itu. Intinya adalah tadi energi pemasangan itu dia totalnya adalah dari penjumlahan energi kolom dengan energi exchange. Kalau kita bandingkan antara dalam satu golongan antara 3D, 4D, 5D, maka kolom yang lebih besar itu adalah di 3D ya, tolakan kolom. Sedangkan PX-nya akan lebih besar ketika dia yang awalnya tidak berpasangannya itu banyak sehingga bisa lebih stabil, tukar-menukar tempat. Nah, tapi kemudian itu hilang karena harus dipasangkan. Ini adalah tentang energi pemasangan.